دين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Hampir pecah langit itu bagian atasnya karena para malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampun untuk mereka-mereka yang berada di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura ayat 5. Saudaraku kaum muslimin, sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini masih diberi kesempatan hadir sekaligus bisa berubudiyah kepadanya. Selanjutnya selawat dan salam kita bacakan dan kita doakan buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah, mengisi waktu Jumat kita yang relatif pendek pada kesempatan kali ini bertitik tolak dari firman Allah surah Asy-Syura ayat 5 dan surat Ghafir ayat 7. Judul khutbah Jumat kita hari ini adalah doanya para malaikat. Sebenarnya di dalam hidup kita ini doa itu adalah sebuah harapan yang ditumpangkan oleh seorang hambanya kepada Tuhan. Maka yang berdoa di bumi ini bukan saja manusia, hewan pun juga dia berdoa dengan bahasanya. Tumbuhan juga berdoa dengan bahasanya. Begitu juga para malaikat Allah, dan tak terlupakan kita. Namun dari sekian banyak orang yang berdoa, ada makhluk Allah yang berdoa itu yang kesuciannya tidak diragukan lagi, sehingga doa yang diungkapkan kepada Allah lebih besar peluangnya dikabulkan dibanding dengan orang-orang yang masih bergelimang dosa. Di dalam ayat ini Allah mengatakan takadu, hampir, as-samawatu, langit,
yatafattarna, pecah, min fauqi, bagian atasnya. Jadi kalau ditanya langit itu bagian atasnya, kalau dalam ayat langit itu ada 7, mungkin, ini mungkin. Pada bagian ketujuhnya yang hampir pecah. Kenapa? Wal malaikah, jamak, para malaikat yusabbihuna, bertasbih, membaca subhanallah, bertahmid, membaca alhamdulillah, bertakbir, membaca Allahu Akbar. Dia puji Tuhannya dengan kalimat tahmid, tasbih dan takbir. Lalu setelah mereka itu memuji Tuhannya, wa yastaghfiruna, dan para malaikat jadi memohonkan ampun, liman fil ardi, untuk mereka-mereka yang di bumi. Kita tahu para malaikat itu di antara makhluk Allah yang paling patuh. Makanya para malaikat tidak diberi nafsu seperti kita. Malaikat tidak punya keinginan untuk berumah tangga. Malaikat tidak punya keinginan untuk memiliki jabatan. Malaikat tidak punya keinginan untuk punya turunan. Karenanya malaikat itu diperintahkan untuk beribadah. Ketika para malaikat itu berdoa karena dia ahli ibadah, orang Ruhul Kudus, suci, potensi untuk besar dikabulkan doa para malaikat itu jauh lebih besar daripada kita berdoa. Makanya setelah para malaikat bertasbih memuji Tuhan, mereka itu tidak lupa bahwa kita adalah hamba yang sulit keluar dari dosa-dosa. Dibantu oleh para malaikat mendoakan kepada Allah liyastaghfir, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Cuman pertanyaannya, siapakah orang yang didoakan oleh para malaikat itu? Walaupun Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Saudara, kaum muslimin sedang ibadah Jumat rahimakumullah. Pada Quran surat 40 Al-Ghafir ayat 7 dijelaskan, alladzina yahmilunal arsh, mereka para malaikat yang memikul arsh, wa yusabbihuna, mereka itu bertasbih memuji Tuhannya. Lalu wa yastaghfiruna liman fil ard, para malaikat tadi berdoa untuk mereka-mereka yang berada di bumi. Nah, di sini dijelaskan siapa mereka. Yang pertama yang didoakan oleh malaikat itu adalah lilladzina amanu. Yang dapat jatah didoakan oleh para malaikat itu yang pertama adalah mereka yang beriman. Iman itu bukan pada tataran ucapan amanah. Ketika ditanya, apakah Bapak beriman? Amanah, kami beriman. Makna iman di sini adalah orang yang akan didoakan oleh malaikat yang dalam kolbunya itu sudah ada iman yang menetap. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, diterjemahkan ayat, ditafsirkan ayat, zadathum imana, bertambah imannya. Ini para malaikat. Yang kedua cirinya, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila
dikumandangkan panggilan Allah, bila diseru dengan seruan Allah, sesibuk-sibuk apapun dia, ketika seruan Allah itu datang, hatinya berkata, panggilan Allah telah tiba. Tandanya di hatinya ada iman. Ini yang pertama, dalam ayat itu yang didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah lilladzina tabu. Mereka adalah orang-orang yang mau bertaubat dari salahnya. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Selagi dia manusia, memang kodratnya sudah begitu. Kalau sudah ada manusia yang tidak berdosa, berarti para setan sudah pensiun. Karena perjanjiannya dengan Allah, mau diusir ke atas dunia, beri izin untuk mengganggu, menggoda anak cucu Adam. Makanya Bapak Saudara, sampai hari ini orang semuanya keinginannya adalah untuk menutup dosa yang ada pada dirinya. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena lawan yang dihadapinya adalah yang tidak kelihatan. Maka dosa itu bermacam. Mulai dari yang paling kecil, menengah, sampai kelas berat. Yang tahu dosa itu pasti orangnya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Yang kedua, kepada manusia-manusia yang mau bertaubat dari salahnya. Kalau salah dia kepada manusia, diakhiri dengan bermaaf-maafan. Kalau salahnya kepada Allah, dia melaksanakan taubat, berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau ada orang bilang dia tidak punya dosa, dia tidak punya salah, berarti orang ini tidak manusia lagi. Berarti dia adalah malaikat. Karena malaikat yang tidak punya nafsu, yang tidak akan mungkin berbuat salah lagi. Tetapi selagi dia manusia, sunnatullah alamnya sudah mengatakan begitu. Al-insan al-khata' wan nasiyah. Manusia itu pelupa dan salah. Maka asal namanya manusia, pasti dia lupa dan pasti dia salah. Ketika ada yang mengatakan dia tidak pernah lupa dan salah, maka ketika itu diangkat namanya, mungkin dia tidak manusia. Yang ketiga, orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah wattabi' sabilaka. Mereka yang hidup di dunia ini mengakhiri usia yang dijanjikan Allah. Allah menjanjikan kepada kita usia situn wa sab'un, 60 sampai 70. Maka untuk mengakhiri masa itu, dia hidup sesuai dengan tuntunan agama Allah. Bukan agama Allah yang disesuaikan dengan hidupnya. Ketika agama sudah bilang haram, dia tinggalkan. Ketika agama bilang itu sudah dilarang, maka dia jauhi. Ketika agama mengatakan itu halal, maka dia nikmati. Ketika agama mengatakan itu tidak jelas usul asalnya, semua itu ditinggalkannya. Memang di dunia ini bagi orang-orang yang beriman agak sempit dunia ini rasanya, karena banyak aturan yang harus dilewati. Namun bagi mereka
yang tidak beriman, dunia ini adalah sorga baginya. Makanya Bapak Saudara, untuk menggapai surga yang dijanjikan Allah, maka berhitung-hitung banget hidup di atas dunia ini. Tidak semuanya bisa kita leluasa, dan tidak semuanya bisa kita lepaskan keinginan kita. Karena ad-dunya mazra'ul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk hidup di akhirat. Ketika di dunia dia sudah sengsara, tidak bahagia, tidak melaksanakan perintahnya, belum tentu di akhirat dia lebih bahagia. Yang keempat, siapa yang doakan malaikat itu adalah waqihim adzabal jahim. Malaikat mendoakan supaya para mereka tadi dijauhi dari neraka yang menyala. Jangankan kita bicara neraka, api kecil saja yang di dunia ini bersahabat dengan kita, tak sedikit yang telah menelan kita. Rumah bagus yang kita bikin habis dibakarnya. Hanya dengan percikan kecil semuanya ludes. Apalagi kalau besok itu tak ada lagi pembatas di antaranya. Maka oleh sebab itu saudaraku, kaum muslimin sidang ibadah Jumat rahimakumullah, kami menghimbau pada kita semua, ketika usia ini masih ada sisanya, kesehatan ini masih ada dimanfaatkan, mata jelas, akal masih bisa berpikir, kaki bisa melangkah, berbuatlah sesuai dengan doa para malaikat tadi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang didoakan. Amin. Yang pertama, siapa? Mereka yang imannya ada dalam hatinya. Yang kedua, mereka adalah yang mau bertaubat dari dosa dan salahnya. Yang ketiga, mereka hidup mengikuti aturan Allah. Yang keempat, berdoalah supaya dijauhkan dari neraka yang menyala. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah menggunakan huruf sumpahnya waw, wal asri, demi masa. Innal insan lafi khusrin, manusia itu rata-rata merugi. Kenapa? Umur panjang, amal sedikit, rugi ya. Harta banyak, kikir kelewatan, rugi ya. Waktu luang banyak, terbuang sia-sia, ruginya. Yang gak rugi siapa? Mereka yang punya iman dan mereka yang punya amal saleh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Qawi, Engkau Maha tahu kelemahan dan kekurangan kami. Beri kami kekuatan untuk menutupi segala kelemahan dan kekurangan kami. Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha tahu dosa-dosa kami, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi maupun yang dilihat orang, yang kami sengaja melakukannya atau karena kebodohan kami. Ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Ghani, Tuhan yang Maha Kaya, Engkau Maha tahu keinginan dan kebutuhan kami. Cukupkanlah segala keinginan dan kebutuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.